Halo, balik lagi sama gue Billy. Dibanding pendahulunya, smartphone ini udah dapat upgrade. Tapi apakah worth it? Ini Samsung A13. Oke, jadi untuk Samsung A13 ini memang tahun ini ada peningkatan dibanding yang kalau nggak salah yang dulu rilisnya itu tahun 2020, si Samsung A12. Nah, untuk yang satu ini, di dalam paket penjualannya dia masih disertakan charger 15 watt. Ya, mungkin charger mereka yang masih ada di gudang kali ya di keluar ini. Atau biaya pembuatan charger 15 watt tidak mahal, jadi masih disertakan. Untuk smartphone dengan kategori ya entry level lah ya. Lalu selain dari charger 15 wattnya itu, ada juga kabel Type A to Type C disertakan juga, dan pin untuk membuka SIM cardnya, SIM card tray-nya. Bodinya sendiri dia masih plastik, yang mana sini juga masih menempel juga nih sidik jarinya, minyak-minyaknya, dan masih ya terlihat dan berasa layaknya smartphone di harga 2,5 jutaan. Cuman dari segi smartphone ini sendiri, yang gua kurang suka itu di sisi kameranya, karena kameranya sendiri dia cuma jendol-jendol gini doang, kayak kurang proteksi sama gimana gitu. Dan untuk smartphone A13 ini dia variannya ada warna hitam, warna putih, warna biru, dan peach. Untuk bagian atasnya, di bagian atas smartphone ini ada sebuah lubang yang pastinya untuk mikrofon. Lalu di sebelah kanannya ini ada lubang untuk mengatur volume, dan ada juga untuk power buttonnya yang merangkap fingerprint juga. Dan di sebelah bawahnya dia ada lubang untuk speaker, untuk colokan Type-C-nya, lubang mikrofon, dan combo audio jack. Dan di kirinya dia cuman ada SIM card tray-nya aja, yang mana memiliki dedicated slot untuk SIM card, untuk SIM cardnya 2 SIM card dan micro SD-nya. Ini sih gue demen memang. Jadi ya full function lah gitu. Bicara soal layarnya, dia memang sudah ada peningkatan dibanding pendahulunya si A12 itu, yang mana dia sendiri untuk layarnya menggunakan 6,6 inch dan sudah 1080 x 2408 pixel, dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Tapi yang gue kurang suka itu layarnya ini menghilangkan capability untuk ya kayak double tap atau ditekan kayak gini langsung nyala. Jadi semua untuk menyalakan layarnya itu mesti melalui tombol powernya di samping. Untuk varian yang satu ini dia menggunakan 128 GB untuk storage-nya dan 4 GB untuk RAM. Ya ada versi yang 6 GB-nya sih, cuman gua rasa untuk penggunaan sehari-hari, untuk penggunaan yang standar-standar aja, nggak main game gimana banget sih, 4 GB udah cukup ya. Dan selain itu dia juga masih ada fitur RAM Plus namanya. RAM Plusnya bisa dipilih antara 2 sampai 4 GB. Cuman perlu di considerate juga kalau RAM Plus ini mesti dimasukin pertimbangan itu adalah dia mengurangi internal storage-nya. Jadi internal storage-nya akan dipakai di occupy sebesar pilihannya itu 2 atau 4 GB untuk diubah menjadi RAM. Ya sisi positifnya sih memang jadi untuk pemrosesan bisa lebih cepat dengan RAM bawaannya cuma 4 GB. Nah, fitur itu yang tidak ada di A12 dan adanya di A13 ini. Untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan Exynos 850. Ya, memang sudah ada peningkatan dibanding pendahulunya. Walaupun dari segi ranking ya naiknya nggak jauh-jauh amat. Untuk skor AnTuTu benchmarknya dia ada di 134.755. Oke juga untuk ya smartphone kelas entry level. Dan untuk skor 3D Mark Slingshot Extreme-nya dia ada di 881. Untuk skor 3D Mark Wildlife-nya dia ada di 511. Untuk skor Geekbench 5-nya, untuk di single core-nya dia di 156, dan untuk multi core-nya dia ada di 579. Oke lah, skor segini untuk smartphone entry level dengan ya kapabilitas dan jeroan seperti ini. Untuk live testingnya kita langsung aja ngetes saat digunakan bermain game. Game pertama yang kita pakai itu untuk ngetes ini itu Mobile Legends. Ya memang saat menggunakan Mobile Legends ini bisa menggunakan grafik ultra, tapi untuk performance yang lebih baik ya
better sih main aman menggunakan medium aja. Sepanjang permainan juga lancar-lancar aja, scene rame pun juga aman-aman aja. So untuk game ini memang no problem banget digunakan di smartphone ini. Nah untuk pengetesan kedua juga kita tes menggunakan CODM, Call of Duty Mobile, buat game first person shootingnya. Grafik quality-nya di low, untuk frame rate-nya sendiri dia medium. Dia jalan lancar juga, nggak ada masalah untuk game FPS kayak begini. Bisa normal-normal aja, tetap bisa enak dimaininnya. Nah, cuman kekurangannya itu kalau misalnya kalian mau main game Genshin Impact, dia somehow nggak bisa diinstal di smartphone ini. Ya, at least secara legal ya, kalau kita langsung di Google Play, nah opsinya tuh tidak nongol Genshin Impact. Dan kalau kita cari melalui Google sendiri, dia cuma nongolnya tulisnya hardware-nya device ini tidak support untuk game Genshin Impact. Sayang banget sih. Buat kameranya sendiri, memang ada peningkatan sedikit, tapi ya hampir sama-sama aja dibanding yang A12-nya. Untuk kamera utamanya dia di 50 megapiksel, untuk kamera ultrawide-nya dia ada di 5 megapiksel, dan untuk kamera makro dan depth-nya dia di 2 megapiksel. Kamera selfie-nya juga dia cuma di 8 megapiksel aja. Hasil tangkapan gambarnya sih masih oke, cukup bagus. Warnanya pun cukup terlihat natural juga. So, not bad lah untuk smartphone entry level, kualitas kameranya seperti ini. Untuk perekaman videonya sendiri, dia di 1080p 30 fps. Lancar-lancar aja, walaupun nggak ada image stabilizer-nya ya. Jadi seperti inilah kurang lebih. Ya, jadi ini hasil kualitas tangkapan kamera depannya kalau dipakai ngevlog ini dan sambil dipakai jalan seperti ini tangkapannya. Gambar yang ditangkap sih terlihat bagus. Buat baterainya, saya selayaknya umumnya smartphone zaman sekarang, dia sudah menggunakan baterai 5000 mAh. Kalau klaimnya sendiri yang ditulis oleh Samsung di websitenya, dia bisa mencapai 2 hari penggunaan. Ya, nanti buat kalian yang sudah punya pengalaman, boleh tulis di kolom komentar bawah ya. Sampai 2 hari kah, atau lebih, atau mungkin kurang? Ya, tolong nanti info-info aja di bawah. Tapi yang pasti sih saat menggunakan main game CODM itu selama satu game multiplayer, kurang lebih itu makan waktu sekitar 5 menitan, baterainya turun 1%. Nah, sedangkan berikutnya pas kita tes saat menggunakan Mobile Legends, untuk satu game juga kurang lebih di 17 menitan gitu, dia turun 4% aja. Ya, terhitung irit sih, tapi memang sayangnya untuk fast chargingnya itu yang 15 watt, dia masih memerlukan waktu sekitar 2 jam lebih dikit untuk mengisi daya dari 5% sampai full 100%. Dan untuk kelebihannya lagi, dia sudah memiliki NFC. Kan untuk zaman sekarang lumayan penting ya untuk top up kartu elektronik lah, kartu uang elektronik gitu. Atau yang mungkin untuk metode pembayaran yang kedepannya melalui NFC, bisa juga kan? Jadi untuk upgrade ke smartphone ini sendiri worth it atau enggak, kalian yang putuskan sendiri. Yang pasti untuk sebagai pertimbangannya kalau mau upgrade ke sini, dia itu belum 5G. Dan yang pasti juga tidak bisa dipakai main game Genshin Impact. Jadi kalau kalian yang rencana pengen main game Genshin Impact, ya jangan ambil smartphone ini juga. Ambillah yang lain lah. Dan untuk waktu chargingnya sendiri, fast chargingnya aja masih perlu 2 jam lebih dikit. Walaupun gak lama-lama banget, tapi ya cukup lebih lama untuk ukuran fast chargingnya dibanding smartphone yang lain-lainnya. Oke, sekian aja review singkat untuk Samsung A13 ini. Jika kalian suka dengan video ini, boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar, boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gua Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.